Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime di segmen Dialog. Masih bersama saya Pak Sugeng, Ketua IPW dan juga Pak Khoirul Anam selaku anggota Kompolnas. Pak Sugeng, tadi Anda sebutkan awal mula IPW mengetahui kasus ini adalah ketika ada kasus perdata di awal bulan ini ya Pak ya? Ya, Dan dalam petitumnya betul. disebutkan tersangka meminta dana senilai 1,6 miliar rupiah dan juga mobil mewah untuk dikembalikan. Jadi sebenarnya berapa jumlah uang pemerasan yang sudah diterima? Uang ya. Ini berdasarkan sumber-sumber ya, di dalam gugatan AKBP Bintoro itu disebut ada menerima 5 miliar. Dalam Tetapi bentuk? sumber penyebutan tunai. Oke. Ya. Dalam bentuk tunai, tetapi sumbernya gugatan itu dari saudari Evelyn. Ya. Sementara saudari Evelynnya nggak jelas nih sekarang di mana. Kemudian AKBP Bintoro juga menerima 1,6 melalui 3 transfer berdasarkan sumber gugatan. Ya. Sehingga dalam petitumnya, kalau yang 5 miliar itu dikaitkan dengan hasil penjualan Lamborghini. Ya. Nah, yang tunai di luar hasil penjualan Lamborghini adalah 1,6 dengan 3 kali transfer, 500, 600. Tetapi kemudian ya kami mendapat informasi dari sumber ya, timbul pemeriksaan gitu, bahwa AKBP Bintoro hanya menerima 100 juta, ya, 100 juta, ada juga anggotanya 100 juta. Kemudian AKBP Galesong itu 550, ya. Jadi tidak sampai seluruhnya 1 miliar. Dan dari sumber juga kuasa hukum yang baru Pahala Manurung, Arif dan Bayu sudah habis 17 miliar. Ini kan simpang siur, ya, Iya. yang bisa kemudian menjelaskan menjadi lebih detail dan juga sesuai prosedur. Ini harus ada pemeriksaan kasus pidana terkait dengan dugaan suap. Ya, harus dibuka satu proses pemeriksaan pidana dugaan suap yang masuk di dalam yurisdiksi tindak pidana korupsi supaya ini jelas semua, termasuk dugaan aliran uang itu. Apakah sesungguhnya memang AKBP Bintoro atau oknum kepolisian ini hanya menerima 750 juta, sementara sisanya ditilep oleh oknum pengacara, atau seperti apa? Ini hanya bisa dibuka melalui proses pemeriksaan pidana. Ya. Sementara untuk proses pemeriksaan kode etik, kepolisian kan tidak bisa melakukan upaya paksa pemanggilan terhadap saksi Evelyn. Ya. Oke. Saksi Evelyn ini diketahui ada di luar negeri. Kita sudah pulang, tapi belum bisa dimintai keterangan. Demikian. Baik, Pak Anam, apakah Anda sepakat jika perkara ini sebaiknya disidangkan sebagai kasus pidana agar pengumpulan bukti-bukti dan juga aliran dana ini bisa lebih jelas, Pak? Ya, seperti yang saya utarakan di awal tadi, bahwa memang dalam proses pemeriksaan etik ini jika ditemukan aktivitas pidana ya harus dipidana siapapun pelakunya, tidak hanya anggota kepolisian tapi juga non anggota kepolisian. Karena tidak bisa peristiwa pidana dijadiin tidak diproses. Ya, apakah pemerasan ataukah penyuapan, yang paling penting adalah ini peristiwa pidana dan harus ditindaklanjutin. Itu sejak awal standing kami ya. Oke. Nah, tapi begini, yang menarik itu sebenarnya kalau di Paminal ya, proses pemeriksaan Paminal, apakah memang nggak bisa memanggil dengan paksa memang, tapi
ya kan, urean faktualnya juga penting sebagai satu konstruksi peristiwa. Walaupun kalau di etik itu kadang-kadang cuma ngukur prosedurnya, ngukur kinerjanya, termasuk juga moralitasnya karena etik ya. Tapi di balik itu biasanya juga fakta-fakta juga akan ditemukan. Makanya HP-nya Bintoro juga diambil, terus periksa-periksa yang lain, bagaimana konstruksi peristiwanya. Dan itu bisa menjadi basis dalam konteks melihat terangnya peristiwa, apakah memang peristiwa ini ada pidananya atau tidak. Ya, kalau ada pidananya, apapun pidananya ya, mau pemerasan atau penyuapan ya memang harus ditindaklanjutin. Dan tindak lanjut ini tidak harus menunggu ada pengaduan atau laporan ya. Bisa pakai pengaduan versi polisi sendiri gitu. Kalau seandainya ini macet gitu ya. Baik. Tadi berdasarkan sumber Pak Sugeng, temuan baru adalah selain AKBP Bintoro yang diduga melakukan pemerasan dan menerima dana suap tersebut, juga ada dugaan AKBP Gogo Galesong ini juga ikut terlibat. Nah, apa yang Anda cermati di sini? Aparat penegak hukum yang terdahulu dan pengganti ini ada semacam kerjasama dalam institusi kepolisian? Persis seperti yang dikatakan oleh Mas Sugeng, bahwa salah satu sumber utamanya memang gugatan tersebut. Karena ini gugatan perbuatan melawan hukum, konstruksi peristiwanya juga diuraikan. Nah, saya kira itu juga jadi sumber pegangan dari Paminal untuk mengurai peristiwanya. Dan saya yakin itu, oleh karenanya kita akan pantau terus. Selain itu juga nanti di sidang etik juga akan kita pantau sehingga uraian peristiwa-peristiwanya detail. Dan kami mendorong memang siapapun yang terlibat, anggota yang terlibat, melakukan dugaan perbuatan tercela ya harus diproses. Karena ini masih etik, ya masih proses etik. Tapi saya yakin ini dugaannya ada pidananya, mau penyuapan maupun pemerasan gitu ya. Persis seperti yang dijelaskan oleh Mas Sugeng, karena beliau juga membaca gugatan ya. Di petitumnya itu memang ada angka, ada barang yang disebutkan. Baik, kami juga berusaha mengundang Kabid Humas Polda Metro Jaya, namun karena proses pemeriksaan sedang berlangsung, maka beliau tidak bisa bergabung dalam dialog kali ini. Tapi Pak Sugeng, tadi mungkin Anda tidak sempat mendengar, ada keterangan yang disampaikan oleh AKBP Bintoro ketika ia membantah semua tuduhan yang mengatakan bahwa dana 20 miliar itu yang diduga dilakukan olehnya sebagai bentuk pemerasan terhadap tersangka adalah berita bohong, fitnah, kemudian dia juga bersedia untuk diperiksa, digeledah rumahnya, dicek rekeningnya. Menurut Anda? Iya, dari informasi yang diterima terakhir ya oleh IPW ya, dari sumber ya, itu disebutkan bahwa Bintoro hanya menerima sekitar 100 juta. Ya. Jadi informasinya seperti itu. Anak buahnya juga 100 juta. Nah, ini yang harus dilakukan pengecekan. Jadi kalau bantahan dia terkait yang 20 miliar, itu mungkin ada benarnya ya. Ada benarnya, tetapi berapapun yang dia terima itu adalah perbuatan terlarang atau tercela, ya. Apalagi mengakibatkan akibat penerimaan itu ada kewajiban proses yang harus dilakukan disebut mandek, ya. Itu jadi terkorelasi. Nah, makanya ini sebagai satu bentuk pemeriksaan oleh Paminal, ya. Jadi kita terimanya informasinya memang nggak 20M itu terkoreksi ya. Tetapi dalam gugatan ada disebut 5M. Sumbernya adalah dari advokat Evelyn kepada kliennya yaitu Arif dan Bayu. Ini benar atau tidak juga kan harus didalami. Benar nggak advokatnya memberi 5M kepada Bintoro? Bisa saja tidak sejumlah itu, bisa saja 100, yang lain dipilih ya istilahnya. Oleh karena itu ini advokat-advokat model begini ini harus diganjar dengan tindak pidana ya, diperiksa. Karena merusak, dia menjadi bagian yang merusak proses hukum dan hukum itu sendiri. Begitu. Pak Sugeng, apakah dalam keterangannya menurut Anda AKBP Bintoro sekaligus membantah jika ini adalah kasus pemerasan, melainkan lebih cenderung kepada kasus suap
Jadi ada inisiatif dari advokat Evelyn ini untuk menyodorkan atau menyogok agar kasus penyelidikan pembunuhan pemerkosaan ini dihentikan. Saya lebih cenderung kepada kasus suap, ya. Dengan melihat indikasi pertama, Bintoro itu yang menangani proses ini pertama, menahan dari 2 tersangka dan melakukan expose ya kepada publik. Artinya dari peristiwa itu sudah terlihat ada peristiwa pidana. Sehingga kalau dia melakukan pemerasan, tindakan yang konyol ya. Karena pemerasan itu harus berangkat dari inisiatif aparatur ya. Ini menurut saya tidak terjadi. Nah yang kedua, indikasi yang kedua adalah kami mendapat informasi bahwa memang Evelyn aktif untuk mendorong kliennya menjual mobil Lamborghini, mengurus kasus. Nah, padahal kliennya menyatakan jangan dijual. Mobil itu sebaiknya digadaikan saja, nanti ditebus. Dan ketika akhirnya dijual dan kliennya terpaksa setuju, uangnya tidak diberikan kepada kliennya, yaitu Arif. Tetapi katanya langsung diserahkan kepada Bintoro. Nah, dengan 2 indikasi ini saya melihat lebih cenderung inisiatifnya adalah berasal dari advokat kuasa hukum dari saudara Arif, yaitu advokat Evelyn. Nah, ini artinya suap ini. Oke. Tetapi kalau suap tetap saja Bintoro akan menjadi bagian dari yang menerima suap. Iya. Ya. Dan yang memberi suap, Evelyn atau kliennya itu akan menjadi pemberi suap. Ya, tetapi harus didalami Arif itu dalam posisi yang tidak berdaya ya di dalam tahanan atau dalam tekanan untuk bisa memberikan pertimbangan kasih duit atau tidak. Nah, itu yang harus dijelaskan. Oke, baik. Nanti akan kita tanyakan ke Pak Anam juga, jika terbukti ini benar kasus suap, apakah sanksinya akan lebih ringan dibandingkan dengan kasus pemerasan? Kita akan kembali usai pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.